Kita semua diajarin dari kecil kalau kerja keras itu kunci kesuksesan. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kalau mau sukses ya harus kerja keras. Dan memang nggak salah. Tapi pernah nggak sih lu lihat orang yang kerja keras tiap hari, bangun subuh, lembur sampai malam, bahkan kerja di hari libur, tapi hidupnya tetap serba pas-pasan? Gaji habis sebelum tanggal tua, utang numpuk, nggak sempet mikirin masa depan, apalagi investasi. Ironisnya, ada juga orang yang kelihatannya santai, nggak capek-capek banget, tapi hidupnya jauh lebih stabil. Bisa liburan, punya rumah, anak sekolah di tempat bagus, dan yang paling penting, hidupnya nggak dibayang-bayangi kecemasan keuangan. Kenapa bisa begitu? Hari ini, kita akan bahas tuntas kenapa banyak orang yang kerja keras tapi tetap miskin. Dan lebih penting lagi, gimana cara keluar dari lingkaran ini. Kerja keras tanpa arah kayak lari di treadmill. Bayangin lo lari sekuat tenaga, tapi di atas treadmill. Keringetan, ngos-ngosan, capek luar biasa, tapi nggak maju kemana-mana. Begitu juga kerja keras tanpa arah. Banyak orang kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak pernah sempat berhenti buat mikir. Apa sebenarnya tujuan gue? Apa pekerjaan ini bikin gue maju? Apa penghasilan gue bisa berkembang atau segini-segini terus? Tanpa tujuan dan strategi, kerja keras lu cuma bikin lu capek. Bukan makin kaya, malah makin stuck. Kerja keras itu penting, tapi harus dibarengi sama visi, arah, rencana. Kalau enggak, lu cuma sibuk, tapi enggak produktif. Cari uang, tapi enggak tahu cara ngatur uang. Ini yang banyak banget kejadian. Orang sibuk kerja buat dapat uang, tapi begitu dapat, bingung ngelolanya. Gaji masuk tanggal 1, tanggal 5 udah kosong. Belum ada dana darurat, gak punya tabungan, apalagi investasi. Masalahnya bukan cuma gajinya kecil, tapi juga gak ada literasi keuangan. Orang yang kaya bukan cuma karena dia banyak duit, tapi karena dia pinter ngatur duit. Makanya kalau lo mau keluar dari kemiskinan, lo nggak bisa cuma fokus nyari uang. Lo harus belajar ngatur uang juga. Mulai dari budgeting, nyusun prioritas pengeluaran, sampai ngerti investasi. Nggak punya multiple income stream. Banyak orang kerja keras, tapi cuma dari satu sumber penghasilan. Padahal hidup nggak bisa ditebak. Lo bisa kena PHK, bisnis bisa sepi, kesehatan bisa menurun. Kalau cuma ngandelin satu penghasilan, hidup lo selalu rapuh. Beda sama orang yang punya beberapa income stream. Walaupun kecil-kecil, tapi kalau dikumpulin, hasilnya bisa stabil. Dan yang paling penting, lebih aman. Coba pikirin, selain kerja utama lu sekarang, apa lo bisa mulai sesuatu yang kecil? Jualan online, freelance skill lo, buka usaha bareng keluarga. Gak harus gede, yang penting mulai. Gaya hidup konsumtif sama dengan perangkap finansial. Kerja siang malam tapi tiap gajian langsung beli barang baru, HP baru, baju branded, makan di kafe tiap weekend. Lo ngerasa, gue kerja keras, masa nggak boleh nikmatin? Boleh, tapi ada batasnya. Kalau pengeluaran lo naik seiring penghasilan, lo nggak akan pernah maju. Yang ada, lo cuma muter di tempat. Banyak orang kelihatan sukses dari luar, tapi sebenarnya hidup dari cicilan ke cicilan. Lo nggak miskin karena gaji kecil, lo miskin karena gaya hidup lebih besar dari penghasilan. Orang kaya beneran itu bukan yang pamer barang mahal, tapi yang cash flow-nya sehat dan asetnya terus bertambah walaupun penampilannya sederhana. Gak mau belajar hal baru sama dengan terjebak selamanya. Zaman sekarang berubah cepet banget. Skill yang laku 5 tahun lalu bisa jadi sekarang udah nggak relevan. Tapi banyak orang masih bertahan di zona nyaman. Nggak mau belajar skill baru, nggak mau upgrade diri, merasa udah cukup. Padahal skill lo itu aset paling penting. Kerja keras tanpa upgrade skill ibarat nyari air pakai ember bocor. Makanya orang yang terus belajar, walaupun pelan, biasanya punya potensi penghasilan yang naik. Karena dia terus tambah nilai. Nggak bangun aset, cuma nambah kewajiban. Setiap uang yang masuk ke lo, pilihannya dua. Dipakai buat beli aset atau kewajiban. Aset, hal-hal yang bikin uang masuk terus. Contoh, properti yang disewain, bisnis, saham, atau skill yang bikin lo bisa dapat proyek lebih banyak.
Kewajiban, hal-hal yang justru bikin uang keluar. Mobil mahal, gadget baru, cicilan konsumtif. Banyak orang kerja keras, tapi setiap uangnya ditaruh ke hal-hal yang nggak bikin duit bertumbuh. Akhirnya, penghasilan segede apapun habis juga. Kuncinya, bangun aset. Jangan cuma numpuk kewajiban. Satu hal yang sering dilupain, banyak peluang itu datang dari jaringan. Tapi, kalau lo cuma sibuk kerja sendiri, nggak pernah bangun koneksi, ya wajar kalau lo kehilangan banyak kesempatan. Relasi yang baik bisa bantu lo cari klien baru, dapat info lowongan bagus, dikenalin ke investor, atau bahkan sekedar tempat belajar bareng. Lo bisa mulai dari mana? Gabung komunitas sesuai minat lo. Aktif di forum profesional. Bangun reputasi baik di lingkungan kerja. Perlahan tapi pasti, relasi yang sehat bisa jadi jalan pintas rezeki. Nggak punya mental ownership. Pola pikir yang ini sering jadi pembeda antara orang yang stuck dan orang yang naik kelas. Orang yang kerja keras tapi tetap miskin seringkali mikir kayak gini. Gue cuma karyawan biasa. Gue mah cuma ikut-ikutan. Gue nggak bisa ambil keputusan. Padahal, sukses itu butuh mentalitas pemilik. Bukan berarti harus punya bisnis, tapi punya rasa tanggung jawab dan inisiatif tinggi, bahkan kalau lo cuma seorang pegawai. Orang yang punya mental ownership biasanya lebih dipercaya, lebih dihargai, dan lebih cepat naik kelas. Selalu nunggu waktu yang tepat. Gue mau belajar investasi, nanti aja nunggu duit lebih. Gue mau mulai usaha kecil, nanti deh nunggu waktu luang. Gue mau bangun brand, tapi masih sibuk banget sekarang. Dan akhirnya, nggak pernah mulai. Lo ngerasa kerja keras terus, tapi nggak maju karena lo selalu menunda hal-hal penting. Nggak perlu nunggu sempurna buat mulai. Lo bisa mulai dari yang kecil, yang seadanya, tapi mulai sekarang. Orang kaya bukan yang mulai dengan modal besar, tapi yang berani mulai duluan dan konsisten. Nggak jaga nama baik dan reputasi. Percaya atau enggak, di dunia kerja dan bisnis, nama baik itu aset. Reputasi lo bisa menentukan apakah lo dapat proyek, dipercaya orang, diajak kolaborasi, atau justru dihindari. Orang yang nggak jaga integritas, suka bohong, nggak konsisten, nggak tanggung jawab, akhirnya kepercayaan orang ke dia hilang, dan itu bikin kesempatan makin sempit. Makanya, walaupun lo kerja keras, tapi kalau lo kehilangan kepercayaan, semua bisa runtuh. Kerja keras tapi nggak jaga kesehatan. Ini mungkin terdengar klise tapi real banget. Lo kerja keras, capek terus, nggak tidur cukup, makan sembarangan, olahraga nggak pernah, akhirnya sakit. Dan saat lo sakit, semua hasil kerja keras lo bisa habis buat biaya berobat. Banyak orang miskin bukan karena nggak bisa cari uang, tapi karena uangnya habis buat nutup lubang kesehatan yang diabaikan bertahun-tahun. Nggak ada komunitas pendukung. Lo pernah ngerasa gini, gue pengen belajar keuangan, tapi teman-teman gue malah bilang, ngapain ribet, nikmatin hidup aja. Gue pengen mulai bisnis, tapi lingkungan gue malah nyinyir. Nah, ini penting banget. Lingkungan lo menentukan arah lo. Kalau lo dikelilingi orang yang juga pengen berkembang, lo akan keikut. Tapi kalau lingkungan lo toksik, lo bisa terseret ke bawah walaupun niat lo bagus. Cari komunitas yang suportif, yang bisa kasih feedback sehat, dorongan semangat, dan motivasi konsisten. Karena kadang yang bikin orang tetap miskin adalah karena mereka sendirian dalam perjuangannya. Masalahnya bukan di uangnya, tapi di mindsetnya. Kita sering banget nyalahin keadaan. Gimana mau kaya, gaji gue kecil. Gue nggak mungkin bisa sukses, orang tua gue aja susah. Kaya itu buat orang beruntung, bukan orang kayak gue. Tanpa sadar, kita sendiri yang mengurung diri di penjara mental. Padahal banyak orang yang lahir dari nol banget, tapi bisa bangkit karena satu hal, mindsetnya berubah. Mereka berhenti nyalain keadaan. Mereka mulai nanya ke diri sendiri, gue bisa belajar apa? Gue bisa mulai dari mana? Gue bisa perbaiki hal kecil apa hari ini? Orang miskin bisa jadi kaya bukan karena tiba-tiba dapat durian runtuh, tapi karena mereka mau ngerombak cara pikir, kebiasaan, dan disiplin yang selama ini nahan mereka di tempat. Jadi kalau lo ngerasa kerja keras tapi hidup masih gitu-gitu aja, coba jujur tanya ke diri sendiri, apa selama ini mindset gue masih miskin? Kalau iya, kabar baiknya, mindset bisa diubah. Jadi, mau sampai kapan jadi penonton? Kita
Kita udah bahas panjang lebar. Kenapa banyak orang kerja keras tapi nggak maju-maju? Kenapa banyak yang capek tapi tetap kejar-kejaran sama tagihan? Kenapa banyak yang niatnya bagus tapi hasilnya nggak sebanding? Jawabannya, karena kerja keras aja nggak cukup. Lo butuh arah, lo butuh strategi, lo butuh perubahan cara pikir. Dan yang lebih penting dari semuanya adalah lo butuh keberanian buat mulai berubah. Jangan tunggu gaji naik, jangan tunggu modal gede, jangan tunggu hidup tenang. Mulai aja dari apa yang bisa lo ubah hari ini. Atur ulang keuangan lo. Berhenti belanja impulsif. Baca buku tentang keuangan pribadi. Cari mentor. Ikut komunitas. Bangun skill baru. Bantuin usaha kecil di rumah. Jualan kecil-kecilan. Pelan tapi konsisten. Karena yang pelan tapi jalan terus jauh lebih bahaya dari yang cepat tapi cuma semangat di awal. Lo nggak harus perfect. Lo cuma perlu mulai. Sekarang lo udah tahu 13 akar masalah kenapa banyak yang kerja keras tapi tetap miskin. Lo juga udah tahu celahnya ada di mana dan jalannya harus mulai dari mana. Pertanyaannya cuma satu. Lo masih mau jadi penonton atau mulai turun ke lapangan jadi pemain? Kalau lo pilih yang kedua, semangat ya. Gue yakin lo bisa. Karena hidup bukan soal di mana lo mulai, tapi seberapa berani lo buat berubah. Dan terakhir, uang bisa dicari, mindset harus dibentuk. Jangan biarkan hidup lo dikendalikan keadaan. Kalau lo kerja keras tapi ngerasa nggak kemana-mana, mungkin bukan tenaga lo yang kurang, tapi arah dan mindset lo yang perlu di-upgrade. Gue nggak bilang semuanya akan instan, nggak juga janjiin hasil muluk-muluk. Tapi satu hal pasti, hidup akan mulai berubah kalau lo berani berubah duluan. Dan ingat, lo nggak sendirian. Banyak orang lagi di perjalanan yang sama. Pelan, belajar bareng, gagal bangkit lagi, salah coba lagi. Proses itu nggak ada yang sia-sia, asal lo terus jalan.